Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kita jumpa lagi di sore menjelang iftar ini. Semoga rahmat Allah dan hidayahnya selalu bersama kita dimanapun kita berada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menciptakan kita semuanya lewat rahim ibunda kita yang tercinta. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbakti kepada mereka berdua. Dan hebatnya lagi, di dalam ayat ini Allah menyebut orang tua kita setelah Allah menyebut dirinya sendiri. Yang seharusnya yang disebut Allah setelah dirinya yaitu adalah kekasihnya, para nabi atau para malaikat. Tapi siapa yang disebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, kedua orang tua kita. Maka ini menunjukkan Allah memerintahkan kepada kita semuanya, kita mesti wajib harus berbakti, membahagiakan, menyayangi kedua orang tua kita. Sungguh apapun yang kita berikan saat ini untuk membalas budi baik kedua orang tua kita tidak akan pernah bisa membalas budi baik yang telah mereka berikan dan korbankan kepada kita semuanya. Tak ada. Mungkin saja karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu dan lain sebagainya, kita belum bisa membahagiakan mereka. Malah ketika kita mungkin secara strata ekonomi kita sudah mampu, ternyata mereka berdua atau salah satu dari mereka telah meninggal dunia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa membalas budi baiknya? Apakah kita beri sate? Nggak bisa, beliaunya sudah ompong giginya. Apakah kita beli uang yang banyak? Untuk apa? Yang dia butuhkan bukan uang, perhatian dan doa. Tak kalau perhatian itu hanya di dunia, tapi bagaimana kebaikan kita? Apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk kedua orang tua kita, lebih-lebih untuk kehidupannya setelah meninggal di dunia ini. Kehidupan yang abadi tiada lain adalah Al-Quran, membaca Al-Quran. Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min da'i syamsi fi buyutid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya semampu mungkin, ulbisa walidahu, maka janji Allah lewat Rasulullah, kedua orang tuanya besok di hari kiamat akan diberikan, dipakaikan mahkota yang terindah. Dengan arti lain, barang siapa yang mendapatkan mahkota dipakaikan anaknya mahkota ini, berarti haram kulitnya tersentuh api neraka. Begitu indahnya mahkota ini, mahkota Al-Quran dari putra-putrinya, yang mana pancaran cahaya mahkota ini lebih bagus, lebih indah daripada cahaya matahari yang masuk di rumah-rumah kita sekarang ini di dunia. Jadi saudara-saudariku, mengingatkan pada diri saya pribadi, kita bisa menyayangi kedua orang tua kita dengan cara yang lebih abadi. Tapi bukan berarti ketika kita sudah membaca Al-Quran tak memperhatikannya, tak memberikan mereka hadiah, tak memberikan kita membantu untuk kebutuhan mereka. Tidak. Kebutuhan secara fisik badan di dunia kita penuhi semaksimal mungkin, tapi juga kita tidak lupa masih ada kehidupan yang abadi, sehingga kita bertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Bahkan dalam sebuah hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini kabar bahagia bagi kita sebagai anak-anak yang memiliki orang tua, atau mungkin orang tua yang memiliki anak, supaya anaknya kelak juga menjadikan
Al-Quran menyebabkan dirinya masuk surga. Man qara'al Qur'ana fastazharahu fahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannata wa syaffa'ahu fi asyrati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan memperhatikan hukum-hukumnya, tartil, tajwidnya, serta menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, kata Allah, Allah akan memasukkannya orang tersebut ke surganya. Cukup? Tidak. Wa syafa'ahu, dan Allah akan memberikan manfaat, memberikan syafaat agar diberikan kepada ahli keluarganya. Ia mampu memberikan syafaat pertolongan kepada keluarganya, sanak keluarganya, tidak satu dua, bahkan puluhan, yang mana mereka memang pantas dan wajib berada di neraka. Menyayangi kedua orang tua kita di akhirat nanti hanya dengan Al-Quran. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.